Pagi ini saya dan bapak saya sedang memanen daun indigo vera yang sudah kami tanam sejak 2 tahun lalu. Mulanya tanaman indigo vera ini kami tanam untuk memenuhi kebutuhan pakan kelinci yang dipelihara oleh adik saya. Kala itu tanaman indigo vera yang ditanam sekitar 10 pohon saja dan kini sudah tumbuh subur rimbun di sekitar kandang. Setelah ternak kelinci adik saya vakum karena ada kesibukan lain dan berhenti ternak kelinci, maka kini tanaman indigo vera kami manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pakan ayam, bebek, dan entok. Dan ternyata unggas kami pun sangat lahap memakan daun indigo vera ini. Indigo vera dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak yang kaya akan nitrogen, fosfor, dan kalsium. Indigo vera sangat baik dimanfaatkan sebagai hijauan pakan ternak karena mengandung protein kasar sebanyak 27,9%, serat kasar 15,25%, kalsium 0,22%, dan fosfor 0,18%. Selain itu, saya juga menanam rumput odot yang kini sudah tumbuh subur dan setiap hari bisa dipanen. Rumput odot ini memiliki banyak protein yang baik untuk kentok. Selain itu, ada sejumlah tanaman lain yang kami tanam di lahan yang ada di sekitar rumah saya, seperti pohon pepaya, pohon singkong, daun kelor, dan pohon pisang. Dampaknya, kami dapat menekan biaya pakan untuk memelihara entok, dan kemudian akibatnya kami mendapatkan bahan pakan yang lebih murah. Bahan hijauan itu kami padukan dengan bekatul atau kami padukan dengan pakan fermentasi yang sudah saya buat sebelumnya. Aneka jenis tanaman yang saya tanam inilah yang kemudian saya namakan dengan bank pakan. Dengan memiliki bank pakan, maka kita tidak perlu lagi repot-repot mencari pakan alternatif jauh dari rumah. Nah, sekarang ini musim hujan telah tiba. Inilah waktu yang sangat cocok bagi kita semua, bagi peternak yang belum mempunyai bank pakan untuk segera membuat bank pakan. Kita dapat menanam aneka tanaman yang memiliki nutrisi bagus untuk entok, khususnya peternak yang memiliki lahan di sekitar rumah. Jika kita membuat bank pakan pada musim hujan sekarang ini, maka 3-4 bulan ke depan kita akan mendapatkan bahan pakan entok yang murah, melimpah, dan berkualitas, sehingga biaya pakan bisa ditekan. Seperti kita ketahui bahwa kebutuhan biaya pakan dalam usaha ternak mencapai sekitar 80%. Karena itu, penggunaan pakan alternatif bisa menjadi salah satu solusi agar peternak bisa menekan biaya pakan. Pakan alternatif ini bisa dibudidayakan di lahan yang kurang produktif. Inilah yang saya maksud dengan bank pakan. Nantinya kita akan mempunyai stok pakan yang melimpah di lahan tanpa harus repot-repot mencarinya di alam sekitar. Kita tidak perlu lagi mencari jantung pisang atau kangkung atau jenis pakan alternatif lain di area alam sekitar kita. Terlebih saat ini musim hujan ya, sehingga cukup merepotkan kalau kita harus keliling kampung untuk mencari pakan alternatif. Contohnya begini, saya memiliki tetangga yang juga peternak entok. Hampir setiap hari dia keliling kampung untuk mencari jantung pisang. Bahkan dia bisa mencari jantung pisang itu hingga keluar desa. Jarak tempuhnya sekitar 5 km dari rumah. Nah, saat musim hujan seperti sekarang ini, maka dia akan kerepotan bila harus keliling kampung untuk mencari jantung pisang atau kangkung. Lalu, bank pakan seperti apa yang baik atau ideal untuk entok? Bank pakan yang ideal untuk kita buat adalah bank pakan yang menyediakan banyak pilihan jenis tanaman. Jadi kita perlu menanam aneka jenis tanaman yang memiliki kadar nutrisi yang baik untuk entok. Apa saja tanaman itu? Yakni diantaranya indigo vera, rumput odot, kemudian pohon pisang, kemudian daun kelor, plus kemudian daun ketela, kemudian pohon pisang, dan pohon mengkudu atau orang Jawa bilang pohon pace. Tanaman-tanaman itu bisa kita tanam dengan sistem tumpang sari, atau tanaman itu juga bisa kita tanam di tepian lahan milik kita sebagai pagar tanaman pertanian lain. Jadi misalnya teman-teman menanam kacang panjang atau cabai atau terong, nah di tepi lahan itu bisa ditanam tanaman bahan pakan untuk entok. Jadi keduanya bisa kita panen. Semakin banyak tanaman yang kita tanam di lahan kita, maka kita akan memiliki banyak ragam nutrisi untuk entok. Sehingga kebutuhan nutrisi vitamin entok itu akan tercukupi. Sebab setiap tanaman itu yang sudah kita tanam,
itu masing-masing memiliki kadar nutrisi dan manfaat yang berbeda-beda. Ketika kita menanam, maka kita juga akan memanen. Ketika kita mau prihatin, maka kita juga akan menggapai kemuliaan atau kesuksesan. Disinilah keuletan kita sebagai peternak diuji. Kalau kita malas menanam bang pakan dan hanya tergantung pada pakan beli atau bahkan tergantung pada pakan pabrikan, maka keuntungan yang kita peroleh akan sedikit. Kemudian selanjutnya, musim hujan juga membawa berkah bagi peternak entok, di mana bahan sumber protein hewani mulai melimpah di sawah, yakni keong mas. Keberadaan keong mas sangat melimpah di sawah saat musim hujan seperti sekarang ini. Hama pertanian ini sangat baik untuk entok atau jenis unggas lainnya. Keong mas yang sudah kita cari di sawah juga bisa disimpan di kandang kita. Untuk cara penyimpanan keong mas sudah pernah saya upload di video terdahulu, silahkan dicek. Keong sawah bisa kita berikan secara langsung ke entok dengan cara dihancurkan terlebih dahulu, atau bisa juga digiling kemudian dicampur dengan bekatul. Atau metode pemberiannya bebas saja sesuai dengan selera. Kesimpulannya, pada musim hujan seperti sekarang ini, mari kita manfaatkan untuk membuat stok pakan entok sebanyak mungkin agar produktivitas entok kita bisa maksimal. Dan cara pemeliharaan entok kita juga akan makin mudah dan makin murah. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.